Ada Bang Juma ya, ada Bang ya? Ada. Saya sendiri. Oh, alhamdulillah. Bang Juma ini, mohon maaf Bang Juma mengganggu. Iya. Itu Gimana? tadi siang itu saya diundang di Edis tuh, mungkin saudara saya yang dari Flores itu, mungkin yang Viti kali yang kirim akun Aduh, saya. Pak, Kok bisa curhat. masuk saya itu loh ke dia itu loh, Diam dulu, diundang diam. itu loh Bang. Saya cerita aja Iya. Bang. Jadi Siap. sebelumnya saya minta maaf, nggak ada niat apa Bang ya, kakak semua di sini. Saya cerita apa adanya, bukannya mau ini enggak. Dia nggak aja, apa-apa bagi kami Iya, Bang umat Juma. Islam itu kebenaran Islam itu tidak ditakar dari bagaimana pendebat Islam itu tidak bisa ngotot-ngototan dengan penghujat, kan gitu ya. Jadi kalau penghujat kemudian merasa menang di dalam berdiskusi, ya silakan aja. Karena kebenaran itu tidak seperti mainan. Kebenaran itu tidak dilihat daripada bagaimana kemudian orang-orang ini bisa membungkam para pendebat Islam. Kalau saya ditanya, kenapa saya tidak berdiskusi dengan siapa? Dengan Edis. Karena Al-Quran yang melarang saya. Saya tidak dibenarkan kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang hanya kerjanya mengolok-olok. Mengolok-olok Al-Quran, menghina Al-Quran. Itu dilarang oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh. Nah, kalau Edis mau berdiskusi dengan baik, mau berdiskusi dengan jujur, ya, mengedepankan etika, moral, dan mengedepankan kemudian ilmu berdasar terhadap Al-Quran dan Bible, saya dari dulu sudah mengatakan bahwasanya jangankan online, offline saya hadapi. Nah, cuman Edisnya ini tugas dia punya pekerjaan itu menghina, menistakan, mengolok-olok Al-Quran, dan kemudian tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Nah, sedangkan kami umat Islam tidak boleh kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang ini, orang yang kerjanya mengolok-olok Al-Quran. Kami disuruh tinggalkan. Dan kami termasuk mengolok-olok Al-Quran ketika kami melayani penghujat. Itu. Nah, mungkin Edis merasa di atas angin karena orang Islam meninggalkan dia untuk berdiskusi. Dulu kita berdiskusi dengan dia sebelum dia terlalu parah. Tapi setelah dia parah menghina Al-Quran, ya bagi saya masih banyak orang Kristen yang lain yang bisa diajak diskusi. Seperti itu. Di dalam Al-Quran diterangkan surah An-Nisa ayat, saya lupa, ayat 140 ya. Di situ Allah memberikan ketetapan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi gairi. Dan sungguh Allah telah menurunkan satu ketetapan bagimu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, dihina-hinakan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Tinggalkan sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu tetap duduk bersama dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka. Nah, itu makanya saya tidak mau kemudian berdiskusi dengan penghujat Al-Quran. Di sini tidak tahu Al-Quran. CP tidak tahu Al-Quran. Siapa lagi? RK nggak tahu Al-Quran. Kemudian Kiamat nggak tahu Al-Quran. Mereka hanya modal terjemahan, lalu menghina Al-Quran. Nah, itu kami dilarang. Sekiranya mereka menghina Al-Quran, kemudian dia mau mendengarkan kami, maka kami layani. Ini masalahnya tidak. Mereka merasa jauh lebih pintar daripada umat Islam. Kemudian santer ada masalah
yang selalu dibawa-bawa oleh beliau terkait dengan siapa yang menuliskan Al-Quranul Karim. Tradisi Al-Quran itu tidak hanya satu metode dalam mata rantai penyampaiannya sampai ke umat Islam Indonesia. Metode penyampaian Al-Quran, metode pengajaran Al-Quran, untuk supaya Al-Quran itu berpindah dari orang satu ke orang yang lain, untuk dari zaman yang satu ke zaman yang lain, untuk dari bangsa satu ke bangsa yang lain, untuk dari negara satu ke negara yang lain, tradisi yang digunakan adalah tradisi lisan. Apa tradisi lisan itu? Hafalan. Jadi Nabi Muhammad menerima Al-Quran, setelah beliau menerima Al-Quran, disampaikan kepada pengikutnya, dan pengikutnya menghafalkan. Jadi Al-Quran itu dihafal. 22 tahun baginda Rasulullah Muhammad SAW menggodok kemudian sahabatnya untuk memahami, untuk mentadabburi, untuk mensifati Al-Quranul Karim dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi Nabi Muhammad muridnya menghafal. Sekali lagi, Nabi Muhammad muridnya menghafal. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW sudah meninggalkan dunia ini, para penghafal itu banyak yang gugur di medan perang. Penghafal loh ya, penghafal Quran, banyak yang gugur di medan perang. Maka sahabat mengambil inisiatif untuk memerintahkan membukukan Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Maka karena itulah kemudian sahabat Rasulullah meminta agar Al-Quran segera dituliskan. Jadi dari hafalan kemudian diperkuat dengan tulisan. Sahabat menghafal, sahabat menuliskan. Lengkap. Lengkap itu. Nah, sekarang kita balik. Yesus menerima firman. Jadi ketika kemudian Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada murid. Apakah muridnya menghafal? Atau muridnya menuliskan? Tidak, dua-duanya. Jadi Nabi Muhammad menerima firman, Yesus menerima firman. Nabi Muhammad menerima firman dan dihafalkan oleh muridnya. Yesus menerima firman tidak dihafalkan oleh muridnya. Nabi Muhammad menerima firman, muridnya menghafalkan dan menuliskan. Yesus menerima firman, muridnya tidak menghafalkan dan tidak menuliskan. Jadi Al-Quran yang ada di tangan Islam, umat Islam hari ini adalah kitab suci yang berasal dari lisan Nabi Muhammad, hafalan murid Nabi Muhammad, dan tulisan murid Nabi Muhammad. Klop. Kitab Bible yang dipegang oleh orang Kristen hari ini bukan keluar dari mulut Yesus, bukan ditulis oleh murid Yesus, bukan dihafalkan, tidak dihafalkan oleh murid Yesus. Lalu dari mana Bible? Tulisan-tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan-penyelidikan atas kesaksian-kesaksian tentang peristiwa yang terjadi pada masa itu, di mana kesaksian tidak ada satupun yang diketahui siapa namanya. Nah, inilah pembeda. Jadi adalah hal yang naif ketika ada orang Kristen menghina Al-Quran, menghujat Al-Quran, sedangkan membacanya saja kagak bisa. Jadi hanya besar mulut, hanya bergelut. Misalnya nih dalam surah Maryam dikatakan bahwasanya ada huruf di sana yang tidak bisa dibaca, kemudian yang tidak bisa diartikan oleh seluruh umat manusia. Itu di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 7. Justru kalau orang menggunakan
akal sehat, dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, orang itu akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa tentang Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamah hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zawgun fayattabi'una ma tasyabah minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi Allah menerangkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada ayatku yang disebut ayat mutasyabihat. Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini yang tahu maknanya, yang tahu artinya, kecuali hanya aku seorang diri, hanya aku sendiri. Jadi Allah menerangkan ada ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran yang tidak ada satu manusia pun yang akan tahu artinya selain aku. Contoh, di dalam Al-Quran surah Maryam. Kahaya asa kaf haya asod. Ayat ini hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang tahu. Ahli bahasa dari manapun tidak akan tahu. Orang Arab ahli bahasa, ahli sastra, mereka tidak ngerti, bingung mereka. Apa tujuan Allah menurunkan ayat mutasyabihat ini? Untuk menjadikan kebenaran Allah. Tak ada satu manusia pun, kau kumpulkan makhluk-makhluk roh, makhluk gaib, malaikat dari manapun, berkumpul seluruh umat manusia untuk mengerti ayat-ayat mutasyabihat, tidak akan ada yang tahu. Yang tahu hanya aku sendiri, kata Allah. Padahal itu aku tuliskan, aku wahyukan dalam bahasa sehari-hari yang kalian lantunkan, yang kalian lisankan. Andai saja ada orang yang bisa paham makna atau mengerti atau bisa mentakwil daripada huruf ini, berarti Allah Subhanahu wa taala gugur kesuciannya. Kenapa? Karena terbukti tidak benar apa yang disampaikan. Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tak ada yang bisa mengerti, tak ada yang bisa mentakwil ayat mutasyabihat yang aku wahyukan selain daripada aku sendiri. Itu tantangan sebenarnya. Itu tantangan dari Allah. Allah mengatakan ini kesempatan orang-orang kafir pembenci Islam. Ya. Ini kemudian tantangan bagi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang Kristen yang membenci Allah, yang membenci Islam, membenci Al-Quran. Ketika Allah mengatakan ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu kecuali aku sendiri. Tiba-tibanya ada orang yang membenci Islam, membenci Allah yang tahu tentang ayat itu. Kaf ha ya ain sad. Ada enggak orang di dunia ini yang bisa tahu arti ini? Tak ada. Salah enggak Allah mengatakan tidak akan ada manusia satupun, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, tidak akan ada yang mengerti kecuali hanya aku sendiri. Sampai hari ini 1400 tahun silam, kemana para profesor, kemana para ahli bahasa, kemana mereka, kemana pembenci Quran, kemana pembenci Islam, kemana pembenci Nabi Muhammad? Kenapa mereka yang membenci Islam, membenci Allah, tidak membongkar rahasia? Kami tahu loh, ini loh maksudnya. Ayat dari mutasyabihat itu maksudnya misalnya di dalam surah Maryam ayat pertama, kaf ha ya ain sad. Ini loh maksudnya ayatnya. Berarti kesucian Allah gugur karena ternyata terbukti ada manusia yang tahu selain daripada Allah. Pada Allah sudah mengatakan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak akan ada yang mengetahui makna takwil daripada ayat itu kecuali aku. Itu. Sudah 1400 tahun. Tak ada yang bisa mengerti. Kalau kemudian si Edis itu paham Al-Quran, harusnya dia datang kemudian
menjelaskan tentang Al-Quran dengan menggunakan tantangan Allah ini? Faktanya tidak. Harusnya dia muncul kemudian, saudara Suma, ya saya paham tentang Al-Quran itu. Maksudnya Anda paham bagaimana? Yang dikatakan bahwa hanya Allah yang tahu, ternyata saya pun tahu. Maka Edis harus menjelaskan tentang mukjizat balaghah, al-ijazu balag, al-ijazu tasyri, al-ijazu ilmi, al-ijazu adad. Dia harus menjelaskan itu, bahwa surah Maryam ayat mutasyabihat dijelaskan berdasarkan sastra keindahan balaghah atau kemujizat dari segi persyariatan hukum. Itu saya bisa mengerti Bang Suma, saya bisa pahami, saya bisa jelaskan. Silakan Anda kemudian menjelaskan apakah itu mukjizat yang berkaitan dengan al-ijazul adad atau al-ijazul ilmi, atau mungkin al-ijazut tasyri atau al-ijazul balagh. Tapi faktanya enggak. Dia hanya mutar-mutar aja di situ. Hanya mutar-mutar aja membahas Al-Quran, tapi terjemahan yang diputar-putar. Sedangkan Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan modal terjemah. Tidak bisa. Al-Quran itu memiliki banyak disiplin ilmu. Minimal ada 15 ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui makna daripada Al-Quran itu. Kalau dia paham Al-Quran, berarti dia sudah bisa menjelaskan Al-Quran menggunakan kitab gundul, tanpa harakat. Tapi faktanya apa? Tak ada sama sekali. Hanya modal mulut. Dan Edis tidak akan pernah mau berdiskusi dua arah. Selalu satu arah. Selalu satu arah. Selalu hanya bertanya tentang Islam. Berbeda dengan kita apologet Islam. Anda tanya Islam, kami jawab. Tapi siapkan diri Anda kemudian untuk menjawab pertanyaan kami. Tapi Edis tidak akan pernah sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam. Kenapa dia lari ke luar negeri? Karena dia hanya ingin menghujat. Bebas dia menghujat sekarang karena dia ada di luar negeri. Gitu. Di Indonesia dia tidak bebas, takut. Makanya dia keluar. Di luar bebas dia. Oh, siapa yang melayani orang kayak begini? Sama seperti Supiatul, sama seperti Saipudin Ibrahim, Dewi Bulan, siapa lagi? Paul Zong. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah negara ini, menghina umat yang mayoritas di Nusantara dengan keluar berlindung di negara mayoritas Kristen. Umat Islam tak ada yang kayak begitu. Tak ada. Menghujat keluar dari Indonesia sampai di luar negeri, mereka menghina Islam, Kristen yang ada di Indonesia. Itu tak ada. Ya karena Kristen tak perlu dihina, Kristen tak perlu dihujat. Kenapa? Karena ya baca aja Bible. Tuhannya mantan mayat, Tuhannya ditampar, diludahin, apalagi ditonjok, ditombak, digantung, dan seterusnya, ditelanjangin, dikandung, dilahirkan, ditetein. Nggak perlu dihinakan, nggak perlu. Cukup baca Bible. Sudah kayak gitu keadaannya. Jadi umat Islam tidak perlu dikatakan penista, enggak. Kenapa? Karena Bible itu sendiri yang menguraikan isinya. Saya kira begitu saudara Al-KTP. Jadi kami umat Islam bukannya takut kepada siapapun atau mau gagah-gagahan harus mengalahkan semua pendebat Kristen, enggak. Kami hanya berdiskusi berdasarkan data yang ada di Bible. Kalau Edis itu hebat, harusnya dia menjadi narasumber tentang apa yang dipertentangkan dan diperdebatkan oleh apologet Islam. Faktanya kagak. Dia hanya mengais-ngais terjemahan Al-Quran, kata-kata Arab yang ada dalam Al-Quran, kemudian dipelintir, dan dipelintir. Pengakuannya pengakuannya dia sudah mendalami Al-Quran 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun sudah. Tapi nihil, nol. Tak ada sama sekali. Saya kira begitu. Jadi kami umat Islam itu Islam itu tidak mengajarkan kemudian memaksakan orang kemudian untuk masuk Islam, enggak. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada itu harus menjadi Islam. Oh enggak, karena Islam itu hanya bisa sampai kepada orang yang menggunakan akal. Iman di Islam, iman di Kristen, bedanya adalah imannya Islam harus selaras dengan akal. Imannya Kristen asal imani saja. Itu bedanya. Kristen punya iman, pisti dalam bahasa Irene,
sebagai juru selamat dalam bahasa Yunani dan seterusnya. Tetapi Islam juga demikian adanya. Pembedanya kemudian adalah Kristen tidak menggunakan akal dalam beriman. Sedangkan Islam identik dengan akal. Ketika Islam itu tidak menggunakan akal, maka itu bukan Islam namanya. Karena Islam itu cakupannya adalah 100% akal. Nggak bisa tidak. Kalau di Kristen justru sebaliknya. Nggak boleh kemudian menggunakan akal untuk menelaah Kristen, menelaah Bible. Itu nggak boleh pakai akal. Harus hanya menggunakan dogma dan doktrin. Ya, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Kalau saudara misalnya merasa bahwa Islam ini salah, ya silakan. Islam itu buka diri untuk dipelajari, untuk dikaji. Tetapi hidayah juga itu adalah hak prerogatif manusia yang diberikan oleh penciptanya. Mau terima alhamdulillah, tidak terima juga la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Seperti itu, Bung. Ya, cuman di Islam itu dikatakan adalah orang yang beruntung, kada aflahal mu'minun. Islam adalah orang-orang yang beruntung. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Saya jujur ya Bang Juma ya. Demi Allah, kalau saya bohong saya nggak selamat. Saya masih sholat maghrib di masjid Bang Juma. Walaupun saya sudah sudah tadi masuk siang masuk di Komal Edis, tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi sedikit pun iman saya. Karena yang saya rasakan itu yang saya lakukan. Maksudnya saya melakukan apa yang berdasarkan suara hati saya, naluri saya, hati nurani. Terserah. Oh, kalau yang lain ngomong gini terserah. Hanya Allah yang tahu, Tuhan semesta alam. Kalau saya berbohong, besok pun saya tidak akan selamat ke depannya. Terima kasih. Kalau Bang Juma saya akui bagus narasinya, sudah terbukti bisa meluluhkan hati kami dan kami bisa melihat ada kebenaran di situ. Saya tadi hanya meniat jujur menyampaikan bahwa saya masih ada masalah dengan keluarga. Jadi masih ada dari keluarga tuh yang terus intimidasi, yang itu tidak perlu saya cerita karena itu pribadi saya, gitu loh. Jadi terima kasih banyak Bang Juma supportnya dan kawan-kawan, doakan saya tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amin. Terima kasih semuanya. Saya turun. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini awalnya kenapa sih Gurunda itu? Kok tiba-tiba sedih-sedih? Ceritanya panjang. Dia dulu itu tinggal di NTT. Sudah sangat ingin memeluk Islam. Dia sering nonton bareng sama teman-temannya sesama Kristen saat Banyumak Live. Setiap Banyumak Live dia pasti nonton bareng. Ya, mulai di situ dia ingin memeluk Islam. Tapi dalam kondisi kalau di tempat dia itu abangnya takut sama abangnya kalau dia memeluk Islam. Akhirnya dia pergi bersyahadat di tempat lain. Pulang pasti dapat marah bahaya. Sekarang sedang di perantauan. Dan berbagai cara mereka lakukan untuk supaya dia murtad kembali. Seperti sering di DM oleh Edis dan lain-lain. Dalam hal diskusi itu menjelek-jelekkan Banyuma dan apologet Islam. Begitu, Res. Oh. Ini aku tanggapin yang Gurunda. Emang bener ya kalau para penghujat Islam itu ikhwan, ketika aku ngadepin mereka, kalau misalnya udah dialog soal ketuhanan, pas dikasih data-data Tuhannya itu bukanlah Tuhan yang benar, tapi Tuhan palsu gitu kan. Karena yang Tuhan yang benar itu kan nggak mungkin ya jadi manusia dan tidak mungkin kelihatan di dunia. Itu nggak digubris sama mereka, kupingnya tiba-tiba lepas gitu. Tapi kalau misalnya kita udah kita udah ngasih fakta moralitas Tuhannya kayak gimana, baru mereka nanggepin. Di mana itu tertulis? Gitu Gurunda biasanya itu. Kamu itu jangan bohong ya.
Di mana tertulis itu seperti itu Tuhan kami gitu. Dikasih lihat dalilnya. Oh ini maksudnya bukan begini. Contoh misalnya kayak aku sama si penghujat-penghujat ini ya, ambillah Edis TV gitu kan. Tuhan lo itu, dia itu menggauli ibunya sendiri. Loh, sama dong kayak Nabi Isa. Loh, Nabi Isa dibilang anak nggak? Enggak kan? Tuhan lo kan dibilang anak. Artinya bapaknya adalah anaknya sendiri. Wah, marah dia. Emosi. Kamu gak begitu. Kamu mengartikannya sesat, inilah saya nggak mau dialog sama kamu gitu dia. Oh kalau kayak gitu ditanggepin sama dia ya. Terus aku kasih perbandingan aja gitu. Misalnya dia bawa nabi apa pedo kayak begitu. Sekarang mana yang pedo gitu kan? Tuhan menggauli ibunya sendiri ketika umur 14 tahun atau ketika nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah lalu mengkonsumsi pernikahannya di umur 9. Mana yang nggak bermoral? Tinggalinlah Tuhan lu kalau misalnya kayak gitu. Makin emosi dia. Jadi itulah aku juga nggak dinaik-naikin kalau di room penghujat itu. Si Edis juga terakhir ketemu, ya Kores ayo kita dialog, saya udah follow. Turun aku dari roomnya, ditungguin mana ini, anjir ternyata dia nggak follow Gurunda. Percuma kita dialog sama Kores, nggak usah deh. Kores itu narasinya kemana-mana, bawa data-data website editan. Saya juga bisa edit website. Kapan ada duitnya gua ngedit website? Websitenya udah lahir duluan daripada gua. Ya gitulah, penghujat-penghujat itu emang bener kata Gurunda. Mereka tuh inginnya tuh saat bahas Islamnya aja. Nggak mau dibahas fakta di imannya tuh kayak gimana, nggak mau mereka. Jadi benar. Firman Allah, tinggalkan mereka ketika mereka sedang menghujat Islam. Tinggalkan mereka. Nggak bisa ninggalin, babat. Babat di tempat. Gitu ikhwan. Nah ini juga udah ada tamu nih. Apa nih? SCTV silahkan. ARTC ya silahkan. Selamat malam ARTC. Wah, tidak berbicara. Perah, muncungmu itu justru yang menghujat. Loh, kan katanya nggak ada yang mustahil buat Allah, gitu. Ya nggak ada yang mustahil buat Allah atau Tuhan atau dewa atau siapapun gitu. Kenapa mustahil menggauli ibunya sendiri? Terima aja kenyataan. Tuai apa yang lu tabur? Susah amat. Jadi ini sebagai penyegar ya Iwan ya, ingat-ingat ini ayat mantep banget ini ayat dari Allah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Asy-Syu'ara ayat 93 sampai 96 gitu. Kelak berhala-berhala dan juga para penyembah-penyembahnya dalam dunia kita tentunya penghujat Islam dan Tuhannya itu akan dikumpulkan di neraka dan mereka akan bertengkar satu sama lain gitu. Jadi nanti Ikhwan akan ada saatnya ketika setelah hari penghakiman kita akan melihat Edis berantem dengan Encus. Ya. Pukul-pukulan mereka. Kamu kenapa sembah saya? Jeduk. Lah saya kira kamu tuh patut disembah wego. Jeduk gitu. Pukul-pukulan jadi. Nah, itu yang akan terjadi. Allah sudah menceritakan itu dalam Al-Qur'an Nur Karim. Gitu, my bre. Ya, nah berikutnya ada putranya Valen Umar. Halo. Selamat malam semuanya. Waduh, jangan sambil parasut. Anginnya gede banget, turun dulu. Ya, makasih. Nah, ini udah nggak ada anginnya. Malam juga. Nah, ini Dari Konghucu ini atau lagi di Buddha? tengah laut. Oh, alah. Islam. Muslim. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi dong, akhi. Fan Bang Juma. Waalaikumsalam. Oh, saya fan Juma TOEFL. sama Fotonya kayak gitu banget bang, ganti dulu pokoknya tuh fotonya sehat-sehat bang. selalu buat Bang Juma. Makasih bang, makasih, Masya Allah. Kelempar dia.
Nah, maksud ini moderator pasti kerjaannya Guru Enggak, Nadi. itu Nah, maksud aku gitu pokoknya. moderator. Kalau misalnya nurunin itu harus pas momennya, jangan di tengah-tengah lagi ngomong diturunin, nggak enak. Tapi kalau dia udah titik terus turun kan enak jadinya gitu. Salamnya sampai tapi akhi, semangat, diganti dulu fotonya. Yuk, yang bukan Islam silahkan naik. Bertanya-tanya. Kita sambil nunggu Pak Pendeta ini belum ngebalas juga. Udah 2 kali janji dia ya Bang Andi. Tadi kan datang dia maghrib itu. Iya, itu nantang Gurunda kan ngebahas masalah itu. Kenapa turun lagi dia? Gurunda belum datang. Dia mau Suara si penginjilan- Akang menyek-menyek ah. Dia mau penginjilan dulu katanya Bang Kores, mau pelayanan dulu di gereja. Oh. Iya. Dia apa? Waktu Indonesia ini Timur. Kores, siapkan Ya. 2 room kosong. Ya biar dia mungkin ada jemaatnya kah atau pendeta yang lain kah silakan suruh naik. Itu aja. Iya silakan. Ketika kalian naik, diskusilah dengan santun dan etika, maka kami akan menyambut kalian dengan penuh kehangatan.